Ya, bisa melihat semua. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, jadi kita masih pada strategi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan target pasar yang sudah kita pilih. Strategi Sebagian dari strategi adalah strategi program pemasaran, dan program pemasaran itu ada strategi produk, price, place, and promotion. Nah, saat ini kita sudah sampai ke bagian dari strategi program pemasaran, yaitu pricing, strategi pricing. Ya. Oke, masih ingat? Oke, sebelum kita diskusikan topiknya hari ini, kita masih punya utang satu pertemuan, mohon maaf karena kemarin ada pengabdian masyarakat. Jadi seluruh staf pengajar di jurusan manajemen semuanya nggak ngajar, ada pengabdian. Jadi untuk itu ngajarnya diganti di hari Kamis ya. Kamis jam berapa ya? Halo, Kalau jam 10 ada ini, Mem. Ada pelajaran coding kalau nggak salah, Mem. ada pelajaran apa? Coding. Apa itu? Itu belajar apa? Belajar mengenai komputer gitu, Mem. Oh, terus bisanya hari apa? Kamis mungkin bisa, Mem. Tapi jam-jam siang jam 2 gitu, Mem. Jam 1 gitu, Mem. Oh, nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman. Jam 1:30 lah, biar agak jam 2 pas setengah 2 ya nanti ya. Kabari aja Mbak Resmi. Bisanya hari apa, jam berapa ya? Iya, Bu. Oke, Mem. Oke, sekarang kembali ke topik tentang pricing produk, yaitu tentang kegiatan bagian marketing, bagaimana menetapkan harga untuk produknya yang ditujukan untuk target pasar. Harganya harus seberapa, kemudian kalau harganya seberapa itu bagaimana menetapkan harganya. Oke, jadi di dalam strategi harga ini yang akan kita diskusikan adalah tentang bagaimana menetapkan harga, karena harga ini adalah salah satunya program di dalam marketing yang menghasilkan profit. Karena kalau kita produk itu cost center, kemudian channel cost center, promotion cost center, sementara kalau harga ini adalah profit center, karena dengan harga kemudian barang akan terjual, akan menghasilkan pendapatan. Oke. Nah, untuk menetapkan harga ini gampang-gampang susah, kemudian nanti di akhir session akan menjelaskan sebetulnya siapa yang berwenang untuk menetapkan harga suatu produk. Nah, yang berikutnya juga bahwa harga ini fleksibel, lebih fleksibel dibandingkan dengan program pemasaran yang lain seperti produk, channel, dan promotion. Kenapa dikatakan lebih fleksibel? Artinya, kalau kita salah menetapkan harga, di-adjust itu gampang. Di-adjust itu relatif gampang dibandingkan produk. Kalau rusak, kalau salah, kalau gagal kan harus ngulang dari awal. Tapi kalau jasa ini, kalau harga ini akan lebih gampang disesuaikan. Kalau kemahalan gimana menyesuaikan, kalau kemurahan gimana menyesuaikan. Oke ya? Oke. Oke, nah di dalam harga ini kita akan mendiskusikan dua hal, yaitu pertimbangan tentang harga, kemudian pendekatannya seperti apa dalam menetapkan harga, kemudian strateginya seperti apa. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu harga itu apa. Apa itu harga? Apa harga? Izin menjawab, Mem. Hmm? Kalau menurut saya itu, Mem, harga itu, Mem, nilai di mana nilai dari suatu produk yang kita tawarkan kepada konsumen, Mem. Ada Kalau menurut lagi? saya itu. Udah. Ya itu, Mem, kalau pendapat saya, Mem.
Oke, jadi harga itu adalah sejumlah uang. Oke. Sejumlah bisa dikatakan nanti tidak hanya sejumlah uang, tetapi umumnya menerjemahkan ini secara apa ya, secara sempit bahwa harga itu sejumlah uang yang diperuntukkan untuk membeli barang atau jasa, untuk mendapat atau selain barang jasa atau untuk mendapatkan nilai suatu barang dan jasa. Nah, sebetulnya harga itu tidak hanya sekedar amount of money, tidak hanya sejumlah uang yang kemudian diperuntukkan untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang dan jasa, bukan itu. Kemudian ditukarkan untuk memperoleh manfaat. Tapi sebetulnya harga itu lebih dari itu secara luas. Mungkin pengorbanan itu juga harga. Kadang kita mencari informasi nggak dihitung harganya, karena itu bukan amount of money. Oke, waktu yang kita korbankan juga kadang tidak dihitung sebagai harga karena bukan amount of money. Tapi opportunity cost, kehilangan waktu, mencari informasi, kemudian tenaga, pikiran, itu sebetulnya juga more than amount of money. Right? Betul? Betul, Mem. Oke, jadi secara sempit mengatakan bahwa harga itu hanya sejumlah uang aja yang digunakan untuk mendapatkan nilai suatu barang atau manfaat suatu barang dan jasa. Tetapi sebetulnya lebih dari itu. Termasuk di dalamnya pengorbanan, segala pengorbanan ya, termasuk waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Itu adalah harga. Nah, kemudian harga itu kalau kita menurut histori, harga ini adalah merupakan kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli itu secara historis. Jadi harga akan terjadi apabila pembeli dan penjual itu sepakat berapa harganya untuk barang dan jasa. Itu adalah harga. Kalau terjadi harga itu kesepakatan, kira-kira harga ini fix apa dynamic? Fix, Mem. Oh, kesepakatan. Harga ini merupakan kesepakatan penjual pembeli. Dynamic apa fix? Dinamik. Dynamic, karena kalau saya ketemu dengan Ahmad, tawar-menawar beli tomat sekilo 10.000. Kemudian saya ketemu dengan Afif, tawar-menawar bisa 9.000. Ya kan? Betul nggak? Betul, Mem. Oke. Jadi sejarahnya seperti itu. Tapi lama-lama dengan peradaban, perkembangan peradaban manusia, semua akan change, akan berubah. Kenapa berubah? Ya, Anda bayangkan, kalau Anda pergi ke hypermart, semua sudah pergi ke hypermart ya? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah kelas ini pergi ke hypermart? Oke, semua sudah. Anda bisa bayangkan, kalau semua item produk yang ada di hypermart, itu saya pikir lebih dari ribuan unit, ribuan jenis, ribuan item produk. Betul nggak? Kalau harga itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, berapa tenaga kerja dibutuhkan di hypermart itu? Kira-kira berapa kerja? Orang beli cabai 10 orang sehari butuh 1 tenaga kerja. Tanya dulu, ini boleh nggak 10.000? Saya tanya bosnya dulu, bosnya bilang nggak boleh. 11.000 naik lagi tanya bosnya. Nanti pembeli yang lain begitu. Betul nggak? Ini baru satu item. Itu ribuan. Kemudian Anda bisa bayangkan itu dampaknya apa terhadap harga. Kalau harga menjadi fix itu sebetulnya dampak terhadap harga itu sendiri seperti apa?
Become cheaper apa more expensive. Dengan fixed price itu menjadi lebih murah atau lebih mahal sesungguhnya? Lebih mahal. Lebih mahal ya. Filosofisnya seperti apa kok bisa mahal? Karena pasti produsen atau orang yang jualnya itu ingin keuntungannya sebesar-besarnya, memang profitnya sebesar-besarnya. Itu bukan filosofis namanya. Jadi begini, kalau kita lihat dengan dynamic dan fix, ini sebetulnya semua masih bisa dilakukan. Tidak semua juga fix, tidak semua juga dynamic, tergantung dari situasi kondisi. Kalau kita beli sesuatu di pasar tradisional, maybe somehow masih juga dynamic price. Oke? Nah, sekarang mungkin cenderung one-to-one price. Nah, fixed price ini sebetulnya cenderung kita menjadi harga itu menjadi lebih murah. Kenapa? Karena efisien, tidak membayar tenaga kerja yang banyak tadi, betul nggak? Kan nggak dibutuhkan tenaga kerja. Mungkin hypermart itu kalau dynamic price, tenaga kerjanya mungkin bisa ribuan. Nah, sekarang mungkin cuma ratusan. Artinya kurang dari beratus-ratus tenaga kerja itu adalah money. Kita harus membayar tenaga kerja karena tenaga kerja yang dibayarkan itu adalah akan dibebankan kepada harga. Paham ini? Oke ya, ngerti ya? Nah, contoh aja, kenapa harga di pasar tradisional dengan di hypermart juga lebih mahal di hypermart? Oh iya, karena ada dibebankan, ada sewa gedung di pasar itu nggak sewanya nggak semahal di sana, pajaknya nggak semahal di hypermart. Jadi berbeda dan harganya menjadi mahal dibebankan, makanya price-nya lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional. Kenyamanan yang kita dapatkan juga berbeda. Barangnya mungkin akan lebih bagus sama-sama barangnya. Oke ya, lebih bersih, lebih nyaman, lebih adem. Oke, dan itu nanti kaitannya dengan perilaku konsumen. Nanti kita berbicara tentang perilaku konsumen atau kemarin kita sudah berbicara tentang perilaku konsumen. Kenapa Indomaret, Alfamart itu menjamur di mana-mana, kemudian membunuh pedagang-pedagang tradisional, contoh. Ya karena yang ditawarkan itu sebetulnya tidak serta-merta barangnya. Barangnya bisa jadi sama. Tapi kenyamanan, kebersihan, kecepatan, itu penting bagi konsumen. Value itu, makanya diberikan bahwa yang kita beli itu kadang bukan hanya murni barang atau produk atau jasa, tetapi banyak hal. Value itu a bunch of, not just single product, single services, but a bunch of. Environment, aroma-aroma masuk ke toko, musik, ya kan? Itu akan berdampak. Jadi ini kita penting dalam menjelaskan berbagai hal. Kenapa kita memilih seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi memahami tentang fixed price itu seperti apa, itu menetapkan harga, satu harga untuk semua orang, filosofisnya seperti apa, memahami ya. Kita sudah dicontohkan tadi di hypermart. Kemudian kalau dynamic price itu ya berubah-ubah tergantung dari tadi tawar-menawar situasi tadi. Oke? Oke ya. Dan ini bukan berarti sekarang itu semua harga fix, tidak juga ada yang dynamic, ada yang fixed price. Tapi sepanjang kita memahami secara filosofis. Kenapa harus fix, kenapa harus dynamic. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut, Ma'am. Oke. Nah, beberapa pertimbangan dan pendekatan bagaimana marketer atau
marketer di sini adalah representatif dari perusahaan, menetapkan harga suatu barang atau jasa untuk target pasar. Sehingga target pasar itu melihat untuk mendapatkan value itu enggak terlalu mahal menurutnya. Nah, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menetapkan harga. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa saja yang mempengaruhi keputusan harga nanti? Yaitu tujuan marketing itu untuk apa, kemudian marketing mix strateginya seperti apa, biaya yang digunakan untuk membuat barang dan jasa itu berapa, kemudian pertimbangan organisasinya seperti apa. Tujuan marketing tentang harga itu banyak sekali. Bisa positioning, bisa kemudian market share, oke ya, bisa untuk penetrasi dan sebagainya. Ini adalah tujuan marketing. Survive. Nah, kemudian tujuan dari strategi marketing mix. Marketing mix itu ada product, price, place, and promotion. Harga itu semua akan mencakup dari produk, nilai produk, bagaimana menempatkan produk, discuss about channel, kemudian how to promote that product. Berkaitan dengan kegiatan promotion. Nah, ini semua akan terkait dengan harga nantinya. Karena nanti biaya ke channel, biaya transportasi, biaya gudang, kerusakan, apapun itu akan ditanggung dan akan dibebankan kepada harga. Semua biaya aktivitas promosi juga akan dibebankan kepada harga. Yang berikutnya adalah faktor biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang dan jasa tersebut. Bahan bakunya habis berapa, tenaga kerja, bahan pembantu, kemudian overhead-nya seperti apa, itu semua akan menetapkan berapa harganya. Kalau ini barang manufaktur, kalau barang dagang ya berapa belinya, kemudian service and merchandise-nya berapa. Oke. Dari cost itu berapa kita akan menetapkan harga. Kemudian pertimbangan organisasi. Pertimbangan organisasi ini berkaitan dengan nilai sebetulnya yang ditekankan. Bahwa nanti image dari organisasi itu, harga produknya itu nanti masalah positioning, apakah high price, kemudian diikuti dengan high quality, atau medium price, atau low price. Image ini penting. Contoh kita contohkan kemarin saya berbicara tentang Walmart. Retail Walmart itu adalah pertimbangan organisasinya adalah everyday low price. Motonya, filosofis yang di-statementkan yaitu everyday low price. Jadi image-nya kalau kita belanja ke Walmart, harga paling murah dibandingkan di retail manapun. Karena kalau dia membeli lebih mahal, boleh direfund. Karena janjinya memang low price. Nah, kenapa dia bisa low price? Banyak sekali kemitraan-kemitraan yang dijalin, kemudian investasi di teknologi yang memudahkan, yang memungkinkan bisa menjual low price. Itu adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harganya berapa. Itu faktor internal.
Dan faktor internal ini nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya, pertimbangannya tujuan marketing saja, pertimbangannya biaya yang dikeluarkan saja, tidak. Semua ini akan menjadi pertimbangan. Oke? Jadi faktor-faktor ini bukan untuk dipilih. Ya, tujuan menetapkan harganya, tujuan marketing aja. Nggak mikir tujuan organisasi, nggak mikir bagaimana nanti marketing mix-nya, biayanya, nggak bisa. Oke ya, ngerti ya? Atau serta-merta sudah untuk tujuannya ini tujuan marketing pokoknya menghasilkan keuntungan sekian persen, ya nggak bisa. Karena nanti kita ini punya kompetitor, karena target market yang kita tuju itu juga dituju oleh kompetitor. Dijadikan targetnya kompetitor. Ngerti ya? Oke. Halo, bisa dipahami? Ya, Bisa, Mem. Mem. Oke. Kemudian itu faktor internal. Nah, pertimbangan faktor eksternalnya apa? Yaitu secara alami di pasar harga itu terjadi, saya katakan tadi, terjadi keseimbangan antara pembeli dan penjual. Kenapa begitu? Begini, konsumen ini banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, kalau punya banyak pilihan, kita bebas memilih. Kita mau memilih harganya yang murah, mau harganya yang mahal, mau yang diskon, mau yang tidak diskon, itu ada pilihan kita. Anda boleh membeli di pasar tradisional, boleh di hyper, boleh di online, apapun itu pilihan. Betul enggak? Nah, itu yang harus kita pikirkan dalam menetapkan harga. Nah, sekarang kalau Anda menjual harga pasar, di toko-toko kemudian menjadi lebih mahal dibandingkan dengan yang Anda lihat di Shopee, di Blibli, maka Anda akan pilih mana? Shopee, Blibli, tinggal klik on dari rumah sambil tidur, sambil nyanyi-nyanyi, iya kan? Betul enggak? Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan bagaimana kita menetapkan harga. Karena apa? Kita lihat perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu maunya gampang, enak, murah. Walaupun suatu saat kadang juga menginline-kan. Kalau harganya murah itu kualitasnya rendah. Kalau harganya tinggi kualitasnya bagus. Tapi nggak konsisten. Udah ngerti gitu, kalau beli ya pilih yang murah. Betul nggak? Jadi di otak kita itu ngomong kalau harganya mahal, kualitasnya pasti bagus. Di otak kita. Tapi pada saat mengeksekusi, pasti beli yang murah. Nanti yang murah. Somehow nanti kadang-kadang kita nyesel juga. Kenapa enggak ini kemarin, kenapa enggak itu sekalian? Nah, itulah perilaku kita. Nah, ini kemudian menjadi faktor pertimbangan oleh marketer dalam menetapkan harga. Oke, paham ya? Oke. Kemudian competition, berkompetisi. Karena kita itu tadi sudah katakan bahwa kita dimanapun selalu berkompetisi. We are not stay alone. We always compete. So we do have a competitors. Oke? Karena kita mempunyai kompetitor, dalam menetapkan harga juga harus memperhatikan kompetitor. Kompetitornya menetapkan harga berapa. Kemudian apakah kita menetapkan harga sama dengan kompetitor atau lebih tinggi dari kompetitor dengan value tertentu atau lebih murah dengan kompetitor. Nah, ini juga akan bahaya nanti kalau kita menentukan sama dengan kompetitor,
belum tentu orang juga tertarik. Kalau lebih tinggi, harus ada value tertentu. Kalau lebih rendah, belum tentu juga orang membeli. Tadi orang bilang kalau harganya murah, oh itu palsu. Betul nggak? Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu prosesnya seperti apa, material yang digunakan seperti apa, betul nggak? Sehingga kita tidak menilai yang real quality itu yang kayak apa. Yang kita lihat kan, yang kita bisa katakan berkualitas itu kan melihat barangnya, kalau ini barang, kalau jasa ada referensi, di barang juga ada referensi, ada rekomendasi, ada pengalaman samban, maybe we had to experience too, iya kan? Betul nggak? Sehingga mengatakan bahwa ini adalah berkualitas. Kita nggak ngerti. Sehingga harga ini akan sangat sensitif compare with competitors. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti faktor ekonomi. Ekonomi ini nanti kaitannya dengan daya beli seseorang. Kemudian reseller, tadi bilang retail tadi. Kemudian juga pemerintah. Kenapa pemerintah? Contohnya seperti kita menetapkan harga. Kadang ada campur tangan pemerintah. Khususnya barang-barang tertentu. Contoh obat. Obat ini penetapan harga ada campur tangan pemerintah. Seperti energi. Itu pemerintah. Penetapan harga campur tangan pemerintah. Nggak bisa semena-mena. Harga 9 bahan pokok itu ada campur tangannya. Karena ini untuk namanya bahan pokok untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, obat itu kalau nggak ada campur tangan pemerintah, dangerous. Kenapa? Nanti semua dijual berapapun harganya, kalau obat dibeli apa enggak kalau orang sakit? Beli. Dibeli, berapapun harganya pasti dibeli kalau sakit. Sebaliknya, kalau di sale, belum tentu juga ada yang beli kalau tidak sakit. Betul enggak? Nah, ini adalah banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam menetapkan. Nanti kaitannya dengan sensitivitas harga. Apakah elastis atau tidak elastis. Anda harus klik on. Jadi pikiran kita harus ke elastisitas dan inelastisitas. Mudah-mudahan masih ingat dan tahu. Oke, jadi ini adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam kita menetapkan harga atau memutuskan harga. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini atau komen? Ibu minum dulu ya. Oke, ada komen? Mem, saya mau nanya, Mem. Ya. Tadi kan ada fixed price sama dynamic price juga, Mem. Kalau misalnya mau buka bisnis itu, Mem, lebih cocok yang mana ya, Mem? Maksudnya lebih fleksibel yang mana, Mem? Oke. Ya tergantung dari produknya. Tapi kalau lebih cenderung fixed price. Biar nggak Dan makan itu, dia, Mem. Tenaga kerja ya, Mem. iya, di samping itu juga kontrolnya gampang. Anda mengontrol karyawan juga gampang. Kalau flexi price, kita nggak ngerti si A tadi memutuskan berapa, si B berapa, kan kita nggak ngerti. Betul nggak? Betul, Mem. Dan itu juga akan tergantung dari jenis produknya. Misalnya Anda beli, kalau beli misalnya 1 sekian, beli 10 dapat lebih. Nah itu termasuk juga agak, tapi tetap harganya adalah fix. Itu akan memudahkan kita dan lebih efisien. Oke ya. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Oke.
Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau jenis produknya berbeda-beda ya kita harus fleksi. Jadi tapi in general secara umum ya kita lebih cenderung untuk kondisi seperti ini ya fixed price. Oke. Oke ya. Oke, Mem. Oke. Ada yang lain? Mem, Ya. saya izin bertanya, Mem. Ya. Kalau misalnya untuk jasa itu gimana cara mengukur harganya? Misalnya gini, Mem. Misalnya tukang urut seperti itu kan. Nah, ada yang enak tapi harganya murah, ngurutnya enak tapi harganya murah. Tapi ada yang ngurutnya nggak enak, harganya mahal. Itu bagaimana cara mereka menetapkan harga untuk jasa yang mereka berikan? Kan yang mengurut orangnya beda. Yang mengurut orangnya beda kan? Iya. Nah, kan nggak bisa orang A harus sama dengan orang B kan nggak bisa. Namanya jasa itu kan kemarin kita diskusikan, jasa itu sangat bervariasi. Tergantung dari provider. Provider itu yang mempunyai skill-nya kan? Iya. Ya kan tergantung dia. Nah, tergantung kita mau enggak. Kan kita mau memilih jasa itu banyak insert, banyak informasi. Karena evaluasinya susah kalau kita belum mengkonsumsi, belum ngerti kualitas baik tidaknya. Ya kan? Iya, Mem. Nah, terus kalau tadi nggak enak, mahal, terus apa? Berikutnya Anda akan beli lagi. Oh, berarti kalau untuk yang harga ini tergantung dari konsumennya ya, Mem? Tidak tergantung dari konsumennya ya, providernya tergantung konsumen itu membeli atau tidak. Iya, Kalau maksudnya dia seperti itu. sudah experience, kemudian atau punya informasi, punya review seseorang, kemudian nggak bagus kan nggak beli. Baik, Mem. Oke ya. Iya, Mem. Terima kasih. Jadi karena ini kecuali tukang urutnya itu sama, kemudian dengan yang ini enak, dengan yang itu enak, ini sangat, makanya jasa itu sangat variasi, sangat-sangat. Tukang urutnya sama aja enaknya nggak sama, kalau yang diurutnya juga berbeda, karena enaknya orang kan beda-beda. Tapi kan secara umum ada yang dikatakan itu enak. Kalau misalnya yang diurut pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kan udah capek. Mungkin berbeda. Oke ya. Oke ya Mbak Theo ya. Bisa dipahami? Bisa, Mem. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, ada yang lain lagi? Saya ada pertanyaan, Mem. Nah, lanjut. Tadi kan di awal Mem bilang kalau misalkan harga itu strategi yang paling mudah di-adjust atau disesuaikan. Kalau misalkan kemurahan bisa kita naikkan atau kemahalan bisa kita turunkan. Nah, kalau misalkan produk kita itu kemurahan, nah kita pengen naikin harga, gimana caranya supaya kita bisa tetap mempertahankan loyalitas dari konsumen kita, Mem? Oke, nanti kita di belakang ada strategi bagaimana meng-adjust price ya. Strategi nanti kita bicarakan di strategi. Kalau nanti enggak terlewat, nanti ditanya ulang ya di belakang ya. Oke, Mem. Oke. Ya, ada lagi? Boleh bertanya lagi nggak, Mem? Ya, boleh. Itu, Mem. Tadi kan ada di external factor, kan ada competition, nggak, Mem? Nah, jadi kalau misalnya kita berkompetisi dengan perusahaan yang ternama gitu kan, ya pokoknya bisnis yang udah memiliki nama gitu, Mem. Kita kan ingin bersaing dengan dia kan. Misal dia tuh sudah menetapkan harga yang misalnya 3 juta lah ya, Mem. Terus kita tuh menetapkan harga 2.950.000 gitu kan. Di bawahnya kan, Mem. Tadi kata Mem itu kan kalau kita menetapkan harga lebih murah bukan berarti orang itu akan menganggap kualitas kita itu sama kan, Mem. Nah, misalkan kita itu menggunakan harga yang lebih murah dan juga dengan teknik promoting dan lainnya gitu, Mem. Menurut Mem, apakah kita sebagai bisnis bisa memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan si bisnis yang mempunyai nama itu, kan? Itu aja. Ya, kita di dalam bisnis itu semua punya peluang. Nah, posisi kita itu di mana? Katakan yang besar itu apakah leader, terus kita ini follower, apakah kita challenger, apakah kita listernya.
kita juga akan berbeda-beda posisi itu. Di posisi itu strateginya berbeda-beda. Kalau kita followernya ya kita berbeda juga strateginya. Kalau challenger ya berbeda juga. Jadi kemarin kita diskusikan di dalam positioning itu kan strateginya berbeda-beda. Ada leader, ada follower, ada challenger, ada nicher, strateginya berbeda-beda. Nah, tadi dikatakan kalau perusahaan sudah ternama, kemudian kita mau compete dengan dia, kan kita lihat waktu kita kekuatan berkompetisi itu. Ada kekuatan kompetisi di dalam industri itu sendiri, ada kekuatan new entrant, ada bargaining power supplier, ada bargaining power buyer, ada maybe substitute product. Nah, itu adalah hal-hal yang akan berdampak kepada kita. Jadi kita berkompetisi tidak hanya kepada kompetisi satu itu aja yang besar itu tadi, tetapi many competitors. Nah, kemudian kalau kita mau bersaing ke yang gede tadi, kita ini ibaratnya kalau boleh, bukan nggak memungkinkan, tapi juga memungkinkan. Tapi kadang kita juga harus berhati-hati, jangan kita bunuh diri. Dan kalau kita mau berkompet ke situ, kita ini juga harus memahami tentang economic of scale-nya, kemudian kalau kita nanti tidak bisa bersaing itu, di dalam itu keluarnya mahal atau enggak. Masuknya itu juga mahal atau murah. Kalau kita kalah berkompetisi, kemudian kita keluarnya gampang, enggak masalah. Tapi kalau kita kalah berkompetisi, kemudian kita keluarnya susah, ya harus mikir. Kita harus mikir. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa harganya lebih murah, yang namanya seperti itu kalau lebih mahal harus dijelaskan. Misalnya Anda pendatang baru kemudian menetapkan harga lebih mahal, ya ini agak-agak, bukan nggak mungkin, mungkin juga kecuali ada something, keunikan sesuatu yang bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan by promoting. Apa bedanya dengan itu bisa. Orang itu biasanya meniru itu harus lebih canggih. Kalau meniru tidak lebih canggih, yaitu tidak bakat meniru namanya. Meniru itu lebih bagus hasilnya, harusnya. Kan tinggal meniru saja. Nah, kalau lebih murah, belum tentu juga ada yang membeli. Karena orang masih mikir-mikir, ini beneran enggak, bagus enggak, betul enggak? Kecuali, nah promosi itu boleh mengatakan ini lebih bagus, tapi promosi itu promise. Promise itu harus dipenuhi. Iya kan? Nah, kalau nggak dipenuhi, mungkin pertama kali beli, tetapi berikutnya tidak merekomendasi ke orang lain untuk untuk membeli. Paham ini? Nah, lama-lama juga kolek kalau seperti itu. Oke ya? Nah, kalau kemudian ada satu opinion leader mengatakan ini baik, ada buktinya, nah itu bisa jadi kita bisa berkompetisi. Oke? Oke, Mem. Terima kasih ya, Mem. Oke, ada yang lain lagi? Lanjut. Lanjut, Mem. Kalau tadi apa yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan harga, yang berikutnya adalah pendekatan menetapkan harga. Cara menetapkan harganya seperti apa? Ada beberapa pendekatan, yaitu cost-based pricing, artinya menetapkan harga itu didasarkan dari berapa biaya yang dikeluarkan untuk barang tersebut. Misalnya Anda membuat kopi, jualan kopi. Nah, harga kopi itu akan ditentukan oleh biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya fixed cost itu apa ya, gelasnya, waktu investasi itu berapa, biaya untuk menggiling kopinya, kemudian biaya untuk alat-alat dan sebagainya, biaya dikeluarkan untuk sewa tempat atau mungkin membangun tempat.
Itu harus kita perhitungkan dan itu disebut dengan fixed cost. Kemudian ditambah variabel cost. Variabel cost itu apa saja ya? Kopinya, gulanya, mungkin yang lain-lain sebagai tambahannya itu adalah variabel cost. Nah, fixed cost, variabel cost itu nggak usah Anda harus definisikan, harus cari sendiri apa itu variabel cost, apa itu fixed cost ya. Nah, kemudian untuk menentukan harganya gimana per unitnya? Yaitu ada rumusnya. Untuk menentukan unit cost-nya adalah variabel cost ditambah fixed cost dibagi 1 per unit cost atau unit sale, itu akan ketemu harganya. Nah, kemudian kalau dijual itu seperti itu kan nggak untung nggak rugi artinya. Kalau cuma dijual dengan harga $16, kita nggak untung nggak rugi, itu hanya baru menghitung harganya berapa, ya kan? Berarti itu hanya pas dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kita nggak mungkin, maka kita harus mempertimbangkan keuntungannya berapa. 10%, 20%, atau 30%. Nah, itu yang disebut dengan markup. Kalau markupnya kita 20%, maka harga yang akan kita jual menjadi 20%. Nah, ini nanti pertimbangannya dengan tadi, pertanyaan yang tentang harga kalau salah harus disesuaikan kalau ketinggian kelemahan, salah satunya, tapi nanti di belakang juga masih ada. Kalau harga ini markupnya 4%, kemudian harganya 20%. Nah, pada saat ditentukan harga 20%, mungkin kompetitor menentukan 19%. $19 harga yang sama. Bisa jadi nggak seperti itu? Jadi kita memutuskan harga 20, sementara kompetitor mungkin 19. $19. Bisa jadi seperti itu. Nah, artinya mungkin kita melihat keputusan kita ini kemahalan. Maka kalau kemahalan apa yang harus di-adjust? Cara menurunkannya dengan cara banyak. Misalnya buy new one get old one free. Misalnya buy two get one free. Nah, seperti itu adalah cara untuk meng-adjust. Atau kemudian diskon sekian persen. Nah, diskon itu jangan kemudian turun atau lebih kecil dari $16 akhirnya. Jadi at least more than $16. Oke? Paham ini? Artinya kalau kita menjual $17 itu masih untung enggak sih sebetulnya? Masih untung. $18 ya masih untung. Nah, kita kemudian menurunkan harga dengan berbagai cara tadi, tetapi kita masih ada untung, tapi untungnya tipis. Tidak masalah, tapi yang penting adalah cash flow-nya cepat. Oke? Paham ya? Bisa dimengerti nih? Bisa, Mem. Oke. Nanti baca variabel cost itu apa, fixed cost itu apa, total cost itu apa, baca ya. Karena nanti di mata kuliah manajemen keuangan Anda akan pelajari. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan break even. Yaitu penetapan harga di mana didasarkan kepada kita menghitung dulu harga break even-nya itu seperti apa, berapa, baru kemudian kita putuskan keuntungannya berapa ya. Sebetulnya hampir mirip-mirip dengan yang pertama tadi, hampir mirip-mirip. Artinya begini, kalau ini ketemu harganya, ini break even point-nya ketemu $30, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya kita memproduksinya harus lebih dari tadi 50 unit. 50 unit atau berapa tadi? 50.000 unit harus produksi lebih dari itu. Atau kita kemudian menentukan kita jualnya berapa.
agar untung. Berarti menjualnya harus di atas $30. Kalau kita menjual di bawah itu berarti kita rugi. Dan juga kita harus melihat unit yang dihasilkan. Artinya unit yang dihasilkan minimal 50.000 unit. Oke. Gambarnya dicari ya, dibaca sendiri. Gambar break-even point itu adalah gambar yang ditunjukkan dengan sisi vertikal dan sisi horizontal. Yang vertikal itu menunjukkan cost, yang horizontal menunjukkan unit yang dihasilkan. Kemudian ada fixed cost, garis fixed cost itu adalah garis yang mendatar sejajar dengan garis horizontal. Kemudian ada garis yang diagonal, yang itu menggambarkan tentang variable cost dan total cost. Oke ya? Nanti baca. Ini kalau disuruh baca. Kemudian penetapan harga berdasarkan value. Jadi value based pricing. Value based pricing ini menetapkan harga berdasarkan siapa target pasar. Artinya target pasar kita siapa, value apa yang kita tawarkan, kemudian baru kita tetapkan harga, kemudian ditarik ke cost dan produk yang dibuat seperti apa. Nah ini berlawanan dengan cost based pricing yang pertama tadi. Barang dibuat tadi, kemudian ditetapkan harganya berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Sementara kalau value based pricing ini base-nya dari customer. Customer itu yang berkaitan apa ya, persepsinya, persepsi harga konsumen itu seperti apa. Seperti Anda melihat sepatu bata. Oke, sepatu bata itu semua ngerti ya sepatu bata. Dia strategi penetapan harganya adalah dengan odd number. Odd number-nya adalah 9. Jadi dia menetapkan harga sepatu ya 149, 9, kemudian 299, seperti itu. Nah itu looking cheaper compare with 300 misalnya. Misalnya gini, harga 299 itu akan kelihatan lebih murah dibandingkan 300.000. Itu persepsinya, betul nggak? Padahal ya selisihnya cuma 1.000. Kalau 1.000 Anda beli, uang 300 ya nggak ada kembalinya permen. Tapi kita merasa bahwa itu lebih murah. Betul nggak? Dan itu kadang kita sebagai customer berani rela berjuang. Artinya mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk mendapatkan itu. Oke? Oke ya. Jadi harga ini tergantung dari ditetapkan berdasarkan persepsi dari konsumen yang akan dijadikan target pasar. Kemudian ini harga berdasarkan kompetisi. Nah, harga berdasarkan kompetisi ini bisa lebih tinggi, bisa sama, bisa lebih kecil. Oke, ada pertanyaan di atas sebelum sampai ke strateginya. Mem, unit cost tadi itu 1 per US atau 2 per US, Mem? Apa? Rumus yang di unit cost tadi, Mem, yang di awal gitu, Mem. Nah itu, Mem, kan 1 per US, tapi sesudahnya itu malah jadi 2 per 50, Mem. Yang benarnya yang mana? Yang mana itu 1 per 20 mana? Itu, Mem, kan unit cost kan sama dengan VC ditambah FC dibagi 1. Oh, ini kan markup. Ini kan beda lagi rumusnya. Yang atasnya, Mem. Yang ini? Ya, itu kan FC per 1 per US kan, Mem? Ini unit sales. Iya, tapi kan di sampingnya Oh, jadi ini menjadi 2. Ini salah ketika typo. Yang Ini yang maksudnya ya. Ini ya? Iya, Mem. Yang 2 apa yang 1 ya, Mem? 1 ini, typo. Berarti hasilnya beda dong, kan? Hasilnya beda ini, tapi yang penting rumusnya tahu ya. Kemudian hasilnya berapa, oke ya?
Ya, terima kasih, Mem. 1 US ya, Mem, tadi. Iya, Oke. Oke ya. Oke. Ini typo ini. Sorry saya juga nggak ngecek. Tapi yang penting tahu ya rumusnya ya. Oke. Oke, Mem. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut ke strateginya? Dan strategi ini kita hanya menjelaskan strateginya itu apa. Nah, nanti pada saat manajemen pemasaran, the real strategy. Oke? Lanjut? Lanjut. Oke, nah, di dalam strategi pemasaran, khususnya adalah strategi harga. Ini harga ini kan yang akan kita hargai itu adalah barang atau jasa. Barang itu atau jasa itu ada yang baru, ada yang lama. Oke? Nah, ini apabila sekarang mempunyai produk baru nih. Barang baru, new arrival. Nah, kalau Anda sering ke Matahari, you look at the sign, ada barang, ada sign-nya, new arrival. Sering kan Anda melihat itu? Produk baru. Kalau HP misalnya Samsung berseri-seri, setiap tahun ada serinya. Itu barang baru. Oke? Oke ya? Nah, untuk menetapkan harga barang yang baru dengan produk yang sudah lama itu akan berbeda. Untuk produk baru, new product, strategi yang bisa digunakan adalah ada 3. Yang pertama adalah market skimming price, yaitu skimming price. Market skimming itu yang kayak apa? Yaitu menetapkan harga tinggi pada saat awal dikenalkan. Jadi itu tinggi harganya. Kemudian berikutnya menjadi murah. Nah, contohnya misalnya Anda tadi ke Matahari. Anda melihat baju di sana ada new arrival. Nah, pada saat ada sign new arrival, harganya mahal atau murah itu? Mahal atau murah? Halo? Mahal, Mem. Mahal. Kenapa kok mahal? Kemudian, oh iya, karena konsumen itu ada yang mau membeli seperti itu. Kenapa? Mau pengen punya yang duluan, yang paling dulu dibandingkan yang lain. Nggak mau dia sebagai pengikut. Jadi mau yang pertama, yang menggunakan yang keluaran baru yang pertama, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan market skimming pricing. Strateginya yaitu menetapkan harga tinggi pada saat diperkenalkan. Kalau Anda buah juga begitu. Kalau Anda beli buah pertama kali itu mahal, lama-lama diobral 10.000 3 kilo, kan gitu. Itu juga gitu, baju itu nanti 2 minggu kemudian sudah masuk box. Diskon buy one get one free atau diskon 50% plus 20% dan sebagainya. Nah, itu nanti kaitannya dengan adjustment. Oke? Oke, paham ini? Jadi strateginya seperti itu. Jadi bisa menetapkan harga mahal atau tertinggi pada saat kita kenalkan. Nah, itu tidak semua barang akan seperti itu, akan berbeda-beda jenisnya. Yang berikutnya adalah penetrasi pasar, yaitu menetapkan harga murah. Tujuannya apa? Agar banyak pembeli, kemudian meningkatkan market share-nya. Jadi pada saat awal murah, harga promo kan begitu. Ini hanya boleh harga promo, hanya berlaku 2 hari sehari. Sehingga orang ngantri-ngantri, kalau di Bengkulu itu ada minuman baru, kemudian harga promo, dan ngantri, misalnya ada Pizza Hut, ada sekian, nah itu kemudian promo ngantri-ngantri, ya kan?
kemudian menjadi regular price kembali. Oke. Nah, untuk kondisi yang pertama tadi, ini kondisinya Anda baca ya, kenapa bisa menetapkan harga tinggi pada awal dikenalkan. Oke, baca ya. Oke, karena ini beberapa juga sudah kita jelaskan. Untuk yang kedua, kenapa harus penetrasi juga jelaskan. Nah, kemudian kalau tadi adalah untuk produk baru, yang berikutnya adalah strategi produk mix-nya seperti apa. Karena harga ini tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan sebagainya. Oke? Jadi ini semua harus diperhitungkan. Nah, strateginya bisa kita lihat, ada strategi lini produknya, harganya, produk opsional, captive produk, buy produk, dan sebagainya. Produk lain item itu contohnya begini. Kalau yang gampang-gampang aja, biar Anda juga paham. Kalau Anda beli baju, ada size S, ada size M, ada size L. Oke? Ada small, medium, and large. Dan bahkan ada XXL, XXL, dan sebagainya. Nah, itu masing-masing lainnya harganya berbeda. Kalau S sekian, kalau M sekian, kalau R sekian, harganya akan berbeda. Itu adalah strategi menetapkan harga sesuai dengan lini produknya. Oke? Ngerti ya? Kemudian opsional produk, menentukan harga berdasarkan opsional. Contoh, kalau Anda pergi ke salon itu ada potong rambut, mau cuci rambut atau tidak, mau di massage atau tidak, sampunya apa, itu harganya berbeda-beda. Kalau cuma potong nggak cuci, harganya berbeda dengan potong dengan cuci. Oke? Kalau mau di krimbat juga harganya akan berbeda. Jadi pilih. Kalau Anda beli mobil juga gitu. Mau ada yang double window, ada yang satu pintu, dua pintu, ada yang pakai peralatan aksesoris apa, itu pilihan. Dan harganya akan berbeda-beda. Oke? Paham ya? Itu adalah strategi menetapkan harga. Kemudian captive product. Captive product ini adalah menetapkan harga didasarkan kepada produk itu nggak bisa digunakan sendiri-sendiri. Jadi main produknya apa, kemudian ada produk lain yang harus digunakan bersama-sama, kalau digunakan sendiri-sendiri nggak bisa. Contohnya apa? Kalau Anda beli jam dinding, harus ada baterainya biar hidup, betul nggak? Kalau jam aja bisa hidup nggak itu? Kalau beli baterainya aja bisa hidup nggak? Enggak. Jadi harus dibeli bersama-sama antara baterai dengan jam dinding. Misalnya razor, cukur jenggot dengan silet. Kalau beli silet, cukur jenggotnya aja kan nggak bisa digunakan. Nah, itu yang disebut dengan captive product pricing. Oke? Ngerti ya? Halo, ha? Ya, Mem. Oke, by product. By product pricing ini adalah gampangnya apa ya contohnya? Oke. Contohnya ini kalau coklat, membuat coklat itu kalau pure coklat aja harga coklat itu mahal banget. Mehong, sangat mahal. Nah, makanya biar harganya menjadi turun tetapi perusahaan masih mempunyai keuntungan, maka dia menjual by produknya. By produknya apa? Cangkang dari coklat itu kemudian dibuat pupuk, kemudian pupuknya juga dijual. Oke? Sama kalau Anda ternak, misalnya ada sapi, kemudian sapi ada sawit.
kemudian di bawah sawit ada rumput-rumput. Nah, itu bisa dikatakan juga. Pupuknya bisa digunakan, ya kan? Kemudian produk bundle pricing ini banyak Anda temukan. Jadi kalau beli satu lebih mahal dibandingkan beli tiga. Kan kalau Anda beli sesuatu itu ada yang kalau saya sering melihat di hypermart itu ada towel ya, anduk itu kalau satu sekian, kalau tiga sekian, ya kan? Kemudian sabun mandi yang hard itu juga saya sering lihat seperti itu. Kalau beli satu lebih misalnya 1.000, tapi kalau beli tiga 2.500. Nah, seperti itu contoh. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Ini adalah bagaimana menentukan produk mix pricing-nya. Produk mix itu produk ini ada produk item. Capek ya? Nah, baru in the middle sudah capek. Pagi-pagi kok capek. Ayo. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan siapa tadi ya? Anissa, Mem. Anissa, apa pertanyaan tadi bisa diulang? Kalau misalkan kita udah ngejual produk dengan harga murah dan kita sadar kalau misalkan harga kita kemurahan, gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan loyalitas konsumen? Oke, jadi kalau pertama itu sudah murah, kemudian banyak konsumen yang datang, kemudian itu kemurahan ternyata. Pertanyaannya adalah begini, kemurahan itu untung enggak perusahaan? Yang jadi pertanyaan. Key-nya ada di situ. Kemurahan itu compare with competitors atau kemurahan karena biaya-biaya tadi? Kemurahan karena ya biaya bahan baku untuk buat bahan itu lebih mahal ternyata, Mem. Masalahnya begini, pada saat menentukan harga, itu kan pertimbangannya banyak. Nah, murah itu kan biasanya dibanding kompetitor, bukan murah karena biaya. Karena biaya itu pasti diperhitungkan awal. Nggak mungkin orang menjual di bawah harga kecuali promo ya. Nah, promo itu tapi juga jarang. Nah, promo itu boleh. Nah, kalau harga itu ya kemudian kalau itu kemurahan ya disesuaikan dengan meningkatkan harga. Misalnya yang tadinya beli satu harganya 15.000 ya sekarang kalau mau harga yang sama harus beli banyak misalnya. Atau dengan cara yang lain, harganya ditingkatkan, boleh-boleh saja menentukan harga meningkat itu juga boleh. Menentukan harga murah di awal, kemudian berikutnya naik. Tapi pasti dengan sesuatu yang lebih kalau mau naik. Atau kadang bisa dibentuk ukurannya yang tadinya besar, dikecilin sedikit. Atau tapi lebih aman adalah dengan ukuran sama kemudian harga dinaikkan. Dan itu harus disampaikan kepada customer informasi. Kalau orang loyal itu udah paham kok harganya naik atau turun, nah itu enggak masalah sebetulnya. Kalau maksudnya memang happy loyal, bukan yang light. Oke, Mbak Nisa. Oke, Mem. Jadi kalau menetapkan harga itu ya paling enggak pasti biaya dululah dipertimbangkan. Setelah biaya ya. Sorry Mem, saya potong. Lanjut aja Mem dulu, nanti baru saya tanya kembali. Mau tanya apa? Oh ini Mem, kalau misalnya kasusnya seperti ini, jadi baru menjual produk baru dengan harga yang awalnya itu murah. Setelah dihitung-hitung kembali, ternyata itu kemurahan untuk perusahaan tersebut. Bukan karena bahan baku, karena bahan bakunya kan sudah dihitung. Cuman kemurahan jadi kayak untungnya itu tidak
tidak maksimal. Nah, akhirnya kan perusahaan menaikkan harga dengan customer-nya itu bukan tipe customer yang loyal. Itu gimana, Mem? Oke. Otomatis Jadi kan customer jadi, aduh harganya di sini naik padahal kemarin murah. menetapkan harga tadi sudah di awal dibilang. Kita menetapkan harga kalau salah itu compare with kompetitor. Selalu kesalahan itu dibandingkan dengan kompetitor, bukan kesalahan kita karena kita salah menghitung harga pokok, dan itu pasti udah milik kita, rahasia kita. Tapi compare with kompetitor, karena yang tahu target pasar kita itu dengan barang yang sama yang ada di pasar. Customer have choices. Jadi punya pilihan. Karena punya pilihan, dia salah satunya membandingkan harga. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita lihat, perilaku konsumen selalu menginline-kan harga dengan kualitas. Jadi untuk mengadjust price itu juga tidak gampang, tapi juga relatif gampang dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian juga kadang orang kalau sudah tahu bahwa itu produk itu berkualitas berdasarkan referensi, berdasarkan pengalamannya, dia bersedia membayar harga premium, nggak harus harga murah. Jadi kita akan tergantung who our target market, kemudian bagaimana perilakunya yang kita harus pahami, mempersepsikan harga itu seperti apa. Tadi saya bilang, kalau misalnya tadi $16, kalau kita jual $17 itu masih untung. Ya untungnya tipis enggak apa-apa. Untung tipis itu lebih bagus enggak apa-apa. Yang penting cash flow-nya cepat. Dibandingkan dengan untung maksimal, lakunya sedikit dan lama. Pilih mana? Tahu maksudnya? Oh iya, Mem. Nah, jadi begini, misal saya pengen untung maksimalnya tadi misalnya $4. Tapi lakunya lama dan sedikit. Karena kita ada target pasar kita juga ada pilihan punyanya kompetitor. Bisa jadi harganya sama atau bisa jadi harganya berbeda. Kemudian kita misalnya harganya $18. Itu sudah untung kita. Kemudian kita tetapkan 18, orang mau membeli, kemudian cepat lakunya. Itu akan lebih baik sebetulnya. Yang kita tuju itu kan cash flow-nya. Dan yang harus diingat ya, perhatikan bahwa kita harga yang sama dengan harga kompetitor atau bahkan mungkin kita harganya lebih tinggi, orang akan memilih ke kita yang lebih tinggi karena ada pelayanan khusus, ada sesuatu atau nilai tertentu. Ini yang harus kita perhatikan. Kan kita harus punya support, produk support service, ya kan? Oke ya, Mbak Theo. Iya, Mem. Iya, Mem, saya paham. Terima kasih ya, Mem. Oke. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk mengadjust harga. Yaitu dengan diskon, kemudian ada allowance. Allowance itu yang misalnya beli ini dapat hadiah apa, itu allowance ya. Kemudian bisa jadi beli barang baru satu dapat gratis barang lama satu, itu juga bisa. Atau dengan cash diskon. Cash diskon itu misalnya orang kalau membayar batas waktunya 30 hari, tapi kalau kita membayar tanggal 10, kita dapat diskon 20%. Misalnya seperti itu. Oke. Quantity diskon. Beli 10 dikasih 11. Oke. Ini gampang. Ini semuanya sudah dipahami. Oke. Anda tiap hari kan hunting ini. Diskon-diskon kayak ini. Nah, ini adalah makanya kalau ada diskon itu kadang kita perhatikan. Apakah itu betul-betul diskon atau betul-betul karena adjustment dari pricing tadi. Oke ya. Anda buy one get one free dan sebagainya itu kadang-kadang
karena kita sudah terbiasa itu wah murah, padahal itu sebetulnya mungkin adjustment strategi. Segmenting pricing yaitu menjual di daerah tertentu harganya berbeda. Psychological effect tadi saya sebutkan tadi, psychological saya contohkan di Bata tadi ya. Kemudian promosional, sudah ngerti semua. Oke. Ada pertanyaan? Di adjusting price. Ini kemudian perubahan harga. Perubahan harga itu, yaitu tadi kalau kita mempunyai kesalahan dalam menetapkan harga, kemudian kita berubah itu bisa karena kesalahan, bisa karena tidak. Nah, kemudian siapa yang mempunyai inisiasi atau yang pertama kali punya ide untuk menyesuaikan harga. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam kita menyesuaikan harga. Yang perlu pertama kita perhatikan adalah dalam menentukan penyesuaian harga atau perubahan harga itu, produk kita ini elastis atau inelastis. Nah, apa itu elastis itu apa? Elastis apa? Nggak ada yang ingat, harus tahu loh, orang ekonomi harus tahu elastis, inelastis, apa itu? Apa elastisitas apa? Terus dia menjawab kan, Ya, kalau elastisitas itu pokoknya kayak apa ya? Kayak pokoknya kok pakai berapa besar pokoknya. reaksi si konsumen itu terhadap perubahan harga gitu kan. Perubahan variabel harga gitu kan. Pokoknya kayak gitu kan, apa? Elastisitas. Pokoknya lagi nih, pokoknya kalau mengukur seberapa besar variabel lainnya yang berubah terhadap perubahan harga. Itu sih. jadi namanya elastisitas itu adalah rasio. Rasionya siapa? Perbandingan antara perubahan harga dengan jumlah harga yang diminta. Itu adalah elastis. Jadi perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Ini harusnya ada gambarnya gambar demand dan supply. Anda nanti belajar ya, dibuka ya di rumah. Grafik demand dan supply, kemudian di sana ada nanti menggambarkan elastisitas itu seperti apa. Dikatakan elastis bila apa, inelastis seperti apa. Ya. Nah, dikatakan elastis itu karena elastisitas itu menggambarkan perubahan rasio antara perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi yang harus diperhatikan, perubahannya ini yang dirasiokan, ya. Jangan lupa. Jadi perubahan apa? Perubahan harga dan perubahan jumlah barang yang diminta. Itu adalah elastisitas. Jadi rasio jumlah perubahan harga, bingung saya ngomongnya, belibet. Jadi rasio perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dengan harga naik sedikit saja, kemudian jumlah barang yang diminta turunnya banyak, ini elastis atau inelastis? Jadi harganya hanya naik sedikit, tapi jumlah barang yang diminta turun banyak. Berkurang banyak, elastis atau inelastis?
Elastis kalau Mem. Elastis. Jadi kalau perubahan harga sedikit aja kemudian merubah perubahan unit yang diminta lebih besar, itu adalah elastis. Sementara kalau perubahan harga kemudian tidak merubah apa-apa, ya tetap aja, misalnya contohnya barang-barang pokok, ini beli beras itu naik, tapi kemudian naik 1.000 per kilo, tapi orang juga tetap belinya 20 karena kebutuhannya 20 kilo. Cuman mungkin yang berubah adalah kualitasnya, yang tadinya beli berasnya kualitasnya bagus diganti kualitas yang tidak bagus, yang lebih harganya murah. Paham ya ini ya? Tapi yang namanya elastis itu kita harus lihat, kalau harganya sedikit aja berubah akan merubah permintaan, itu elastis. Nah, itu kita hati-hati. Nah, produk kita itu elastis atau inelastis. Sehingga kita akan menginisiasi perubahan harga itu harus kita pertimbangkan, karena ini akan melihat respon dari target pasar kita. Oke? Nah, ini kaitan dengan kebijakan harga, ini kebijakan harga di channel, level, kemudian antar channel. Kenapa harga itu sama barangnya, tetapi di channel-channel lain harganya berbeda-beda. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya kan, bisa jadi mungkin tempatnya lebih strategis, sewanya lebih mahal, dan sebagainya. Oke? Bisa jadi barang yang sama di 88, kemudian di Alfa, di Indo akan berbeda harganya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena bahwa mereka di dalam level channel itu, harga itu, keuntungan itu bukan didapat mungkin dari harga satuan-satuan. Mungkin yang satu untungnya dikit, yang satu mau tinggi, tergantung dari banyak permintaan. Semakin permintaannya nggak banyak, biasanya bisa jadi harganya dimurahin atau mungkin juga dimahalin malah. Oke ya? Paham, ini hanya sekedar pengetahuan, nanti strateginya di manajemen pemasaran. Oke? Ini tadi penjelasannya, contoh-contohnya. Nah, nggak usah disampaikan lagi, ini sudah contoh-contoh. Nanti kalau diperlukan dikirim ya. Oke, ada pertanyaan? Ini penjelasannya. Mem, Hmm. jadi cara menentukan barang kita tuh elastis atau tidak gimana, Mem? Tadi loh, barangnya itu kalau harga kita ini berubah sedikit harga, jumlah barang yang diminta berkurang banyak atau tidak. Berarti cuma kayak gitu aja, Mem. Misalnya kita dites gitu berarti caranya. Dites turunin kayak gitu. Biar Maka tahu. banyak tergantung dari kebutuhan. Contohnya begini, kalau saya tadi sudah contohkan, kalau beras itu harganya naik, misalnya naik per kilo menjadi tadinya 10 menjadi 12.000, ya kan? Iya. Nah, orang kan nggak akan berpengaruh, tetap juga beli 20 kilo karena kebutuhannya 20 kilo, betul nggak? Ya betul, Mem. Nah, terus kemudian mungkin yang berubah kualitasnya, yang tadinya beli yang pandan wangi berubah menjadi beras yang biasa. Paham ya? Iya, Mem. Oke. Nah, kalau yang elastis, nah itu misalnya harga naik menjadi, misalnya Anda mau beli apa ya? Yang gampang apa ya? Apa ya yang gampang-gampang? Yang gampang dimengerti, kalau misalnya harganya naik kemudian orang nggak beli malah, atau bahkan berkurang banyak.
Nah, contoh Anda beli misalnya barang, kalau contohkan HP juga susah karena HP belinya 5 tahun sekali. Yang kira-kira belinya lebih frekuensinya lebih cepat. Makanan pasti itu misalnya Anda semangka itu tadinya sekilo 12.000, kemudian sekarang naik 20.000. Nah, orang juga mungkin nggak beli karena alternatifnya banyak buah, ya kan? Nggak beli, bahkan mungkin nggak beli sama sekali. Bukan hanya berkurang jumlahnya, kecuali memang ada sesuatu makanan yang diharuskan menggunakan semangka. Oke? Tapi nggak pakai pokoknya ini. Nggak pakai pokoknya. Terima kasih, Mem. Ya. Oke, Ahmad. Apa dipanggilnya kamu? Gani, Mem. Oh, Gani ya. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya menunggu informasi digantinya hari apa. Dari Mbak Resmi ya. Hari Kamis jam berapanya ya? Iya, Bu. Saya tunggu hari jamnya. Kalau Kamis saya bisa semua dari pagi sampai sore. Saya nunggu jamnya aja jam berapa. Oke ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Ini kelas yang enggak hadir siapa hari ini? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya pikir cukup. Kita lanjutkan hari Kamis atau saya nunggu. Oke, terima kasih atensinya. Tetap jaga kesehatan. Semua sudah pada vaksin ya?